Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi biksu berjubah abu-abu menjadi gelap setelah melihat ini. Formasi pedang ini jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Han Li dapat melihat bahwa kedua lawannya tercengang oleh kekuatan formasi pedangnya, tetapi tidak pernah benar-benar ngeri, yang membuatnya agak waspada karena itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kartu truf yang dapat mereka gunakan untuk membalikkan keadaan. Ekspresi Han Li sedikit berubah dan cahaya spiritual samar tiba-tiba melintas dari tubuh boneka humanoid di belakangnya, yang kemudian menghilang di tempat. Beberapa saat kemudian, formasi pedang telah menyatu hanya berjarak lebih dari 200 kaki dari dua target mereka. Wanita tua dan biksu itu bahkan dipaksa meledakkan harta karun kuno. Mereka dapat menghentikan sementara benang emas di depan, tetapi masih tidak dapat menghentikannya. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah wanita tua itu. Dia menoleh ke biksu itu dan mendesak, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak tahu formasi pedang apa ini, tapi pasti tidak akan bisa dihancurkan oleh harta biasa. Cepat gunakan benda itu satu-satunya yang cukup kuat untuk menghancurkan formasi ini. Benda itu akan dapat menghancurkan formasi pedang ini, tapi apa yang akan kita gunakan untuk melawan bocah Han itu nanti?" Biksu berjubah abu-abu itu masih sedikit ragu. "Kita akan memikirkannya nanti. Kita hanya bisa bertahan hidup jika kita menghancurkan formasi pedang ini. Jika tidak, setelah formasi pedang menyatu, kita akan tetap mati dan hal itu hanya akan sia-sia." Wanita tua itu mendesak lagi. Otot wajah biksu itu sedikit kejang setelah mendengar itu. Dia melirik kabel emas yang mendekat dan akhirnya menggertakkan giginya saat dia mengangguk. Dia segera menepuk kantong penyimpanan, di mana benda aneh muncul di tangannya. Itu adalah bola merah menyala seukuran kepalan tangan dan agak keruh, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mengidentifikasi dengan tepat apa itu. Selain itu, ada jimat emas dan perak yang ditempelkan pada bola, dan biksu itu memegangnya dengan ekspresi sangat hati-hati. Wanita tua itu mulai panik saat melihat benang emas yang menyatu, dan dia memekik, "Kita harus bergegas, rekan Taoist Mo Jiu. Jika formasi pedang terlalu dekat, kita akan dirugikan oleh kekuatan benda ini." Biksu itu menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk merobek jimat pada bola merah untuk menggunakannya. Namun, tepat pada saat ini, semburan cahaya perak samar melintas di belakang biarawan itu dan sesosok manusia muncul dari dalam. Itu bergerak tanpa suara sama sekali seperti hantu, dan biksu itu sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Namun, wanita tua yang berdiri di hadapannya segera melihat penyerang itu, dan dia berteriak dengan suara panik, "Awas! Di belakangmu!" Saat dia melepaskan teriakan peringatannya, seberkas cahaya kuning melesat keluar dari lengan bajunya, langsung menuju sosok humanoid itu. Hati biksu itu tersentak kaget mendengar seruan peringatan rekannya dan dia segera berusaha melarikan diri. Pada saat yang sama, dia secara refleks mengayunkan lengannya ke dalam, mencoba memasukkan bola ke dalam lengan bajunya. Namun, dia terlambat. Sosok humanoid yang muncul di belakangnya tidak lain adalah boneka humanoid Han Li, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan kultivator Nas Chen Sol akhir. Tubuhnya melintas di udara dan menabrak satu tangan ke arah punggung biksu sambil mengulurkan tangan lainnya ke arah bola merah. Gerakannya secepat kilat dan biksu itu mengeluarkan erangan teredam saat dia terhuyung pergi. Tangan boneka humanoid itu diarahkan langsung ke daerah vitalnya dan dapat dengan mudah menembus lapisan cahaya yang melindungi tubuhnya. Namun, saat tangan boneka itu menyentuh punggungnya, proyeksi seekor burung berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul. Meskipun tangan boneka itu masih bisa menembus proyeksi dengan mudah, itu sedikit melambat, memberi biksu itu sepersekian detik untuk menghindari luka mematikan. Meski begitu, dia masih menderita luka panjang di bahunya,
darah mengucur deras. Sementara itu, tepat saat tangan lain boneka itu hendak meraih bola merah, yang terakhir tiba-tiba melepaskan diri dari tangan biarawan itu dan terbang ke arah wanita tua itu. Selanjutnya, seberkas cahaya kuning yang dilemparkan wanita tua itu ke udara sudah ada di atas boneka itu adalah jarum kuning tipis yang berkedip dengan cahaya. Cahaya ungu keluar dari mata boneka humanoid itu dan dia tidak berusaha untuk menghindari jarum itu. Tiba-tiba, lengan yang meraih bola merah itu bergetar hebat di tengah retakan yang tajam. Lengan itu terlepas dari tubuh boneka itu dan menangkap bola dalam sekejap mata. Bola digendong dengan tangan sebelum langsung dibawa pergi. Hampir pada saat yang sama, jarum kuning mengenai kepala boneka humanoid, menciptakan ledakan tumpul di tengah kilatan cahaya kuning. Tidak, iya, dua tangisan yang berbeda, satu marah dan satu gembira, masing-masing keluar dari mulut biksu dan wanita tua itu. Bola merah biarawan itu telah direnggut darinya, jadi dia tentu saja terkejut dan marah. Sementara itu, wanita tua itu sangat gembira saat melihat harta ajaib yang telah dia sempurnakan selama ratusan tahun menyerang tepat di wilayah vital. Boneka humanoid itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhasil menahan momentumnya. Berdiri tegak lagi dan berbalik untuk menilai wanita tua itu dengan ekspresi dingin. Ada lubang kecil di sekitar diameter ibu jari yang menembus gelabelanya, tetapi lubang itu sembuh dalam sekejap mata, bahkan tidak meninggalkan satu pun jejak yang menunjukkan bahwa boneka itu pernah terluka. Wanita tua itu terperangah saat melihat ini. Namun, dia kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu saat dia memekik, "Jarum plum kuningku. Apa yang kamu lakukan pada jarum plum kuningku?" Boneka humanoid itu perlahan mengangkat tangan untuk memperlihatkan jarum kuning tipis yang melayang di atas telapak tangannya. Jarum itu melesat dengan putus asa, mencoba melarikan diri, tetapi telah tersegel dengan kuat di dalam bola cahaya perak dan tidak dapat melarikan diri. Wajah wanita tua itu memucat secara signifikan setelah melihat ini. Dia membuka mulutnya dan baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika boneka humanoid itu tiba-tiba menggosokkan kedua tangannya. Cahaya perak yang menusuk segera muncul dari antara tangannya dan jarum kuning itu segera meredup saat kehilangan sifat spiritualnya. Wanita tua itu menjerit kesakitan sebelum memuntahkan beberapa suap esensi darah secara berurutan. Biarawan itu memasang ekspresi menggelegar di wajahnya dan dia tidak punya waktu untuk merawat luka di bahunya saat dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke atas. Bola cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam kegilaan dari tangannya. Suara angin menderu dan guntur bisa terdengar tidak jelas. Namun, Hanli hanya terkekeh dingin sambil melihat ke bawah dari atas. Boneka humanoid itu membuat segel tangan atas perintahnya dan cahaya perak cemerlang keluar dari tubuhnya. Cahaya kemudian surut dan menghilang di tempat. Bola-bola cahaya perak semuanya menghantam udara kosong. Biksu dan wanita tua itu saling memandang, dan keduanya bisa melihat putus asa di mata masing-masing. Pada titik ini, formasi pedang hanya berjarak sekitar 70 hingga 80 kaki dari mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Hanli melayang tinggi di udara dengan tangan terkatup di belakang, menatap mereka berdua dengan ekspresi dingin. Formasi pedang Aureate akhirnya benar-benar menyatu dan benang emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola cahaya emas besar. Semburan ledakan keras meletus dari dalam bola, menyebabkan bola sedikit bergetar. Namun, ini segera diikuti oleh tangisan sedih dari wanita tua dan biksu itu. Menggunakan Brightside Spirit Eyes, Hanli dapat melihat bahwa dua kultivator Midnas Chen Soul telah langsung dicabik-cabik oleh formasi pedang. Naschen Souls mereka bertahan lebih lama dari tubuh fisik, tetapi mereka juga tidak mampu menahan serangan berkelanjutan dari begitu banyak benang emas, dan menghilang dari dunia ini sebagai titik cahaya hijau. Adapun kantong penyimpanan dan harta mereka,
semuanya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan formasi pedang. Hanya ada 2 bola kecil api glasial yang tersisa melayang di udara, salah satunya berwarna kuning sedangkan yang lainnya berwarna hijau. Han Li menghela nafas dan ekspresi agak kesepian muncul di wajahnya. Setelah keheningan singkat, semburan cahaya perak tiba-tiba melintas di sampingnya sebelum boneka humanoid itu muncul, menyerahkan bola merah yang telah direbutnya ke Han Li. Han Li menerima bola itu dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat bahwa bola itu semi-transparan dengan bola api merah yang menusuk berjatuhan di dalamnya. Dia melihat lebih dekat untuk menemukan bahwa itu adalah miniatur burung api yang mengepakkan sayapnya di dalam bola. Burung api itu cukup memesona untuk dilihat. Ada juga rune dari semua jenis warna yang berkedip di sekitar burung api dan setelah diperiksa lebih dekat, Han Li menemukan bahwa semua rune itu adalah semacam bahasa kuno. Bahkan dengan pengetahuan luas Han Li dalam teks kuno, dia masih tidak dapat menguraikan etimologi rune ini. Han Li memeriksa rune untuk waktu yang lama dengan alis berkerut. Melihat harta karun ini adalah kartu truf terakhir yang mereka berdua pertaruhkan, itu jelas merupakan barang yang sangat kuat. Bola itu memang tampak cukup misterius dan tampaknya dijiwai dengan kekuatan spiritual atribut api yang sangat besar. Namun, itu akan menjadi lelucon untuk berpikir bahwa kekuatan spiritual dalam jumlah yang begitu menyedihkan dapat menembus formasi pedang Aureate. Dengan demikian, kekuatan sebenarnya dari harta karun ini terkait dengan rune itu. Sayangnya, dia tidak dapat mengidentifikasi satu pun, apalagi mencoba memahaminya. Ini jelas bukan waktunya untuk melakukan penelitian menyeluruh, jadi setelah beberapa saat merenung, Han Li mengeluarkan beberapa jimat lagi dari kantong penyimpanan dan menempelkan ke bola. Dia kemudian mengeluarkan kotak kayu khusus dan memasukkan bola ke dalamnya. Setelah melakukan semua itu, Han Li berbalik ke arah siluet kilin untuk menemukan bahwa itu sudah menyusut. Sebaliknya, Fire Raven yang mengepakkan sayapnya di dalam siluet sangat kuat, dan tubuhnya telah tumbuh kira-kira sepertiga dari ukuran aslinya. Han Li membelai dagunya dengan pandangan kontemplatif saat melihat itu. Dia tidak terburu-buru untuk menarik gumpalan api sejati ini. Dia membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Tiba-tiba, lebih dari 100 semburan cahaya keemasan muncul dari udara di bawah. Sebagian besar menghilang, hanya menyisakan 36 pedang emas miniatur. Han Li melambaikan lengan bajunya ke udara dengan acuh, di mana pedang terbang ke lengan bajunya seperti sungai cahaya keemasan. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah 2 bola kecil api glasial. Bola api Gletser benar-benar terpaku di tempat sambil memancarkan cahaya redup. Han Li tidak segera mengambil 2 bola api glasial itu. Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya ke samping dan berpikir keras. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia berbalik untuk melirik iblis Cinque yang tak terputus, lalu turun ke 2 bola api glasial lagi. Tiba-tiba, dia sepertinya telah mencapai semacam kesimpulan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa riuhnya bergema di seluruh gua. Tawa Han Li mereda saat dia bergumam, "Fantastis. Perjalanan ini jelas tidak sia-sia." Dia melambaikan tangannya ke bawah, di mana kedua bola api glasial ditarik ke arahnya. Han Li melepaskan busur cahaya emas tipis yang tak terhitung jumlahnya di tengah suara gemuruh petir, membungkus kedua bola api glasial itu dalam bola benang emas juga sebelum menyimpannya ke dalam kotak jade yang mendalam. Setelah melakukan semua itu, Han Li melepaskan botol batu giok hitam itu dari lengan bajunya dan mengucapkan mantra untuk menyegel iblis Cinque tak terputus kembali ke dalam botol. Kelima iblis itu tampaknya menyadari niat Han Li dan mereka mencoba mengulur waktu, jelas tidak mau kembali. Ekspresi Han Li menjadi gelap. Dia menunjuk satu jari ke arah 5 iblis dan cincin perak di tubuh mereka segera bergetar cahaya spiritual biru meletus.
5 setan telah menderita oleh kekuatan cincin itu lebih dari sekali dan mereka segera mengikuti perintah Han Li, mengeluarkan tangisan hantu saat mereka berubah menjadi 5 semburan ki abu-abu putih sebelum memasuki botol. Baru saat itulah Han Li menyimpan botol itu kembali ke lengan bajunya. Adapun boneka humanoid di samping, Han Li mengeluarkan batu roh hijau bermutu tinggi dan menamparnya ke boneka itu, menggantikan batu roh yang akan kehabisan energi. Selama boneka itu tidak bertarung dengan kekuatan penuh, efek pengurasannya pada batu roh benar-benar dapat diabaikan. Tubuhnya melintas di udara dan dia turun dengan lembut, mendarat di depan sebuah batu besar di tengah tumpukan puing. Ada beberapa fragmen besar dari Myriad Year Glacial Jade yang tertanam di batu dan berkilauan dengan cahaya putih redup. Han Li mengangkat alis saat dia menepuk kantong penyimpanan, di mana sebuah gelas kimia tipis dan panjang muncul di tangannya. Dia mengetuk gelas dan tutupnya terbang dengan. Gelas kemudian sedikit miring dan gumpalan besar cairan hitam pekat keluar dari dalam, memancarkan semburan ki abu-abu. Itu benar-benar Yin Spirit Water yang digunakan oleh Bai Mengxin untuk mengekstrak giok es tahun segudang. Cairan ini adalah air gelap yang diperoleh Han Li setelah secara tidak sengaja tersandung ke alam umbra. Dia berpikir bahwa air gelap ini tampaknya cukup menarik, jadi dia membawa kembali cukup banyak menggunakan beberapa wadah. Selama waktu luangnya, dia telah melakukan beberapa penelitian tentang cairan ini. Namun, dia menemukan bahwa selain cukup kental dan dingin untuk sementara mengisi harta karun dengan api yin, dia tidak menemukan kegunaan lain. Karena itu, mereka telah disimpan di kantong penyimpanan selama ini. Hanya setelah memasuki gua giok yang mendalam dan menyaksikan Bai Mengxin mengekstrak giok es tahun segudang, barulah dia menyadari bahwa apa yang disebutnya air roh yin benar-benar identik dengan air yang gelap ini. Adapun nama, air gelap, itu hanyalah nama yang diberikan oleh kultivator di alam umbra untuk cairan itu. Sekarang dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di gua es mendalam, dia akan menguji teorinya. Han Li menunjuk gumpalan cairan hitam dan cairan itu perlahan terbang ke udara. Kemudian bergetar sedikit sebelum setetes terlepas, menghilang ke dalam cahaya putih di bawah dalam sekejap mata. Benar saja, situasi ini benar-benar sama saat Bai Mengxin mendapatkan batu giok. Han Li sangat senang melihat ini saat dia menjentikkan jari ke arah jade yang mendalam. Seberkas kecil cahaya biru ditembakkan dan mengenai jade yang mendalam. Terdengar bunyi gedebuk dan jade yang mendalam bergoyang sedikit, dan tersedot ke tangannya. Dia memeriksa giok mendalam di tangannya dengan tatapan intens sebelum melihat sekeliling ke semua titik cahaya putih yang berkilauan di dalam gua. Senyum tipis secara bertahap muncul di wajahnya. Dengan jumlah air gelap yang dia bawa, tidak mungkin untuk mengekstraksi semua giok mendalam di dalam gua. Namun, bisa untuk sebagian besar giok mendalam yang terungkap di permukaan gua. Han Li segera menepuk kantong penyimpanannya untuk mengeluarkan gelas kimia lain, yang dia berikan ke boneka humanoid di sampingnya. Boneka itu menerima wadah itu dan tubuhnya melayang di udara beberapa kali, membawanya ke lokasi lain di dalam gua. Itu memanggil air gelap dari dalam gelas kimia sambil memegang kantong penyimpanan di tangan lainnya saat mulai mengekstrak jade yang mendalam. Sementara itu, Han Li melakukan hal yang sama. Waktu perlahan berlalu, ki glasial jade yang mendalam di dalam gua secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Selain itu, bintik-bintik cahaya putih yang memenuhi seluruh gua juga menyusut secara signifikan dengan kurang dari sepertiga yang tersisa. Setelah Han Li mengoleskan tetes terakhir air hitamnya ke sepotong profound jade dan menyimpannya di kantong penyimpanan, dia melepaskan pandangan samar saat dia melihat sekeliling dengan ekspresi sedih. Jika dia tahu bahwa air yang gelap ini akan memiliki efek yang luar biasa, dia pasti akan membawa lebih banyak dari alam umbra. Meski begitu, jumlah Myriad Year Profound Jade yang dia peroleh sudah cukup mencengangkan.
Hanya fragmen giok mendalam tahun segudang yang diperolehnya sendiri berjumlah lebih dari 1000. Sangat disayangkan bahwa beberapa potongan besar batu giok yang mendalam membutuhkan lebih dari 1 tetes air roh yin untuk digunakan untuk ekstraksi. Boneka humanoid itu tiba-tiba melintas di udara dan berjalan ke arahnya. Ia kemudian mengangkat tangan dan melemparkan kantong penyimpanan yang menonjol ke arahnya. Han Li menangkap kantong itu dan menggunakan indera spiritualnya untuk melihat sekilas isinya. Benar saja, tampaknya ada lebih dari 1000 keping giok mendalam di sana. Dengan begitu banyak keping giok mendalam yang dimilikinya, Han Li sudah mulai menyusun rencana. Selain menambahkannya ke 72 pedang terbangnya, dia bisa menggunakannya untuk memperbaiki beberapa harta atau mungkin menambahkannya ke dalam harta yang ada untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, bahkan jika Han Li melakukan semua itu, tidak mungkin dia bisa menggunakan semua jade yang mendalam ini. Mayoritas jade yang mendalam akan tetap ada dan dia akan menggunakan ki glasialnya untuk memurnikan dan memurnikan api glasial. Lagi pula, dengan bantuan ki glasial giok yang mendalam, menyempurnakan api glasialnya akan menjadi jauh lebih mudah. Dia menyingkirkan kantong penyimpanan sebelum berbalik ke arah Fire Raven yang terbentuk dari Gritty True Flame. Fire Raven telah membengkak menjadi 5 hingga 6 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Sebaliknya, siluet kilin sama sekali tidak dapat dikenali, telah direduksi menjadi lapisan tipis putih yang menyelimuti Fire Raven. Lencana jade yang mendalam juga akhirnya tersangkut di antara paruh Fire Raven dan yang terakhir menggunakan yang pertama sebagai mainan. Han Li goyah saat melihat ini sebelum buru-buru melambaikan tangannya ke udara dengan ekspresi bingung. Lencana jade yang mendalam segera keluar dari sela-sela Fire Raven dan mendarat di tangannya. Tanpa dukungan dari Profound Jade Bade, ki putih yang tersisa langsung menyebar dan hampir menghilang. Fire Raven segera melepaskan tangisan rendah saat melihat ini. Itu melebarkan sayapnya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api merah, yang menyapu ki putih yang tersisa, menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan semua itu, api kembali ke bentuk Fire Raven dan mendarat di bahu Han Li setelah berputar-putar di udara dengan penuh semangat. Kemudian memiringkan kepalanya ke ukuran dan menggunakan paruhnya untuk mengatur bulu-bulunya yang berapi-api. Han Li berbalik untuk menilai Fire Raven dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sifat spiritual Gritty True Flame telah ditingkatkan secara signifikan. Dia melihat ke bawah pada lencana jade yang mendalam di tangannya dan sebuah pemikiran sepertinya telah terlintas di benaknya saat dia berpura-pura melakukan gerakan meraih dengan tangannya yang lain. Tiba-tiba, gumpalan ki glasial jade yang mendalam muncul di tangannya, dan diselimuti bola api puncak ungu. Sebuah cahaya biru melintas di mata Han Li dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa ki glasial di dalam api ungu tidak lagi dalam tahap substansial yang tipis. Sebaliknya, menjadi sangat tipis dan tidak kuat, tidak berbeda dari ki glasial normal. Rasa pencerahan membuncah di hati Han Li saat dia memeriksa lencana jade yang mendalam lagi. Dia kemudian mendecakkan lidahnya dengan heran sebelum menyimpan harta itu ke dalam kantong penyimpanan. Setelah mencari di seluruh Profound Jade Cave dan memastikan bahwa tidak ada lagi barang berharga yang bisa disimpan, dia pergi dengan boneka humanoid dan Fire Raven. Pintu masuk gua masih tertutup rapat. Han Li melihat rune misterius yang berkedip di celah dan memanggil Celestial Blue Cauldron dari lengan bajunya. Kuali melesat ke udara dan berputar beberapa kali sebelum melayang di depannya, benar-benar tidak bergerak. Mereka benar-benar tidak dapat memanipulasi kuali ini. Lagi pula, cukup jelas bahwa hanya mereka yang memiliki api es surgawi yang dapat mengendalikan kuali biru surgawi. Itulah mengapa Tuan Naga Arktik dengan rela memberikan satu kepada biksu itu. Namun, ini bukan masalah bagi Han Li. Dia melirik kuali dengan acuh sebelum membuat segel tangan,
di mana api puncak ungu di sekujur tubuhnya bergetar dan mulai berubah warna secara drastis. Dalam sekejap mata, lapisan api ungu di sekujur tubuhnya berubah menjadi biru, berubah menjadi api biru surgawi. Cahaya biru berkilauan di atas tangannya saat dia menunjuk ke kuali kecil di depannya. Gumpalan api biru terbang seperti ular roh dan memukul kuali. Kuali biru surgawi segera bergetar saat mulai mengeluarkan suara berdering. Semburan api biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam saat kuali mulai membengkak secara drastis di tengah cahaya biru. Han Li membuat segel tangan untuk mendorong kuali agar tumbuh, hanya berhenti ketika ukurannya telah membesar menjadi sekitar 30 hingga 40 kaki. Han Li kemudian membuat segel tangan lagi saat tangisan pelan keluar dari mulutnya. Kuali besar itu segera terbang di udara, tampak menabrak lubang gua. Namun, ekspresi Han Li sama sekali tidak berubah. Ketika kuali telah mencapai jarak sekitar 30-40 kaki dari bukaan, rune misterius di sana menyala serempak saat cahaya spiritual dari semua jenis warna terpancar di udara. Rune itu sepertinya tertarik ke kuali besar saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang ke dalam api biru di sekitar kuali. Gemuruh keras meletus saat celah yang panjangnya beberapa puluh kaki perlahan muncul di celah itu.